Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama Iwin. Di video kedua kali aku ini, aku tidak akan menceritakan tentang lanjutan part 1 kemarin. Yang belum nonton part 1 kemarin, nanti aku ditulis di bawah ya. Oke, untuk kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman pribadinya sahabat aku. Nah, kita panggil aja dia Ana. Nah, Ana ini dulu dia pernah diikutin oleh sesosok pelaku yang tak kasat mata, atau yang biasanya kita sebut yaitu lanting. Untuk cerita kali ini kita ambil dari teman dan atau sahabat aku yang bernama Ana. Ana ini sekarang dia sudah berusia 24 tahun dan dia sudah menikah dan juga sudah dikaruniai 2 orang anak. Nah, tetapi cerita ini diambil dari waktu Ana masih menduduki sekolah yaitu SMA. Pada masa SMA, Ana pun sama seperti remaja-remaja lainnya. Suka bergaul, suka bermain, dan juga sempat berpacaran. Nah, tetapi ada yang berbeda dari diri Ana. Menurut pandangan orang indigo atau orang yang bisa melihat makhluk tak kasat mata. Dimana pada suatu hari ketika Ana akan pulang sekolah, dulu pada zamannya Ana SMA itu, sekolah itu dia pasti menggunakan transportasi yang namanya angkot atau angkutan umum. Dimana sekarang angkot itu sudah jarang ya, sekarang kebanyakannya itu pada ojek online. Nah, dulu pada masa itu saat Ana ingin pulang sekolah menggunakan angkot, temannya kita samakan yang bernama Iqbal dulu pernah bilang seperti ini ke Ana. Nak, kok ada yang ngikutin kamu sih di belakang? Siapa ya? Dulu karena Ana masih anak SMA dan juga tidak berpikiran negatif dan juga tidak berpikiran aneh-aneh, Ana cuma bilang kayak, ya mungkin itu di belakang tadi ada orang lah yang lewat, atau mungkin kamu salah lihat karena kan dulu pulang sekolah itu sore, atau enggak dia kayak matanya capek lah habis sekolah gitu, jadi dia salah lihat. Tetapi Iqbal ini dia selalu bilang, enggak kok nak, tapi pas kamu jalan itu ada di belakang kamu warna putih, tetapi saat kamu naik angkot dia hilang. Ana tanpa pemikir panjang, tanpa merasa gelisah, dia sudahlah, mungkin Iqbal salah melihat. Hari ke hari Ana melakukan aktivitasnya seperti remaja biasanya dan tidak ada gangguan apapun. Tetapi makin hari ke hari badan Ana semakin lemas dan selalu ada perasaan yang tidak enak ketika dia datang. Nah, Ana semakin tidak enak. Kenapa? Karena banyak teman-temannya yang selalu bilang, kok di belakang kamu itu ada siapa? Kok warnanya putih? Ana saat itu sudah memikirkan, kok banyak banget sih orang yang melihat di belakangku. Pada saat itu almarhum bibi Ana itu yang mengatakan pertama kalinya kepada Ana bahwa Ana dulu pernah ada yang mau mengambil secara mistis. Dulu Ana tidak berpikiran bahwa itu adalah fakta, tetapi kayak masa sih di dunia ini, masa sih ada yang mau ngambil manusia ke mistis gitu. Ana pun tidak mempedulikan perkataan orang lain yang bahwa banyak yang bilang ada yang mengikuti dirinya. Dan Ana pun dia tidak bisa melihat arwah atau tidak bisa melihat makhluk yang tak kasat mata itu. Tetapi Ana sendiri dia bisa merasakan keberadaan mereka. Tetapi Ana tidak bisa melihat dan tidak berkomunikasi dengan mereka. Nah, pada suatu hari, suatu malam, ketika Ana sedang tertidur, dia bermimpi soal rumah kosong yang ada di daerah rumahnya. Di dalam mimpinya Ana melihat makhluk itu merasuki tempat sekelasnya Ana. Saat makhluk itu merasuki temannya Ana, makhluk itu mendekati kepada Ana. Di dalam mimpi tersebut Ana tidak bisa bergerak.
dan Ana tidak bisa melakukan apapun. Dia nge-freeze seluruh badan. Teman Ana yang dirasuki makhluk tersebut semakin mendekat, semakin mendekat, semakin mendekat, dan dia berbisik kepada telinga Ana, "Aku bukan temanmu, aku hanyalah roh halus." Di saat itu, Ana pun terbangun dari tidurnya dengan perasaan yang ketakutan dan denyut jantungnya berdenyut dengan cepat. Coba kalian bayangkan, orang dengan mimpi buruk, dia bangun, dia pasti spontan ketakutan. Di saat Ana ketakutan, belum lepas dari ketakutannya, Ana melihat di atas kepalanya, dia melihat sosok wanita berambut panjang sedang terbang di atas kepalanya. Tanpa berpikir panjang, Ana pun langsung lari keluar kamar dan menuju kamar orang tuanya untuk melanjutkan istirahatnya. Di dalam kamar orang tuanya, di sana pun tidak ada apa-apa. Tidak hanya sampai situ aja, cerita tentang makhluk itu pernah Ana dengar dari temannya yang bernama Tommy. Kita panggil Tommy, itu nama samaran juga. Tommy ini adalah siswa yang pindahan dari Bekasi. Tommy pernah bilang kepada Ana bahwa ada makhluk yang mengikuti kemanapun Ana pergi. Baik dia di sekolah, baik dia pulang sekolah, baik dia lagi bermain, baik dia bertemu dengan siapapun, makhluk itu selalu ada. Dan pada saat itu, Ana bercerita kepada sahabatnya, yaitu aku. Dia pernah cerita bahwa banyak sekali orang yang bilang kalau ada yang mengikuti di belakangku. Pada saat itu Ana penasaran, siapa yang mengikutiku dan apa makhluk apa yang mengikutiku. Ana sudah tahu bahwa sepertinya yang mengikutinya adalah makhluk tak kasat mata, yaitu kuntilanak dengan rambut yang panjang. Tapi saat itu Ana tidak terlalu meyakinkan karena Ana belum melihat sendiri dan Ana juga belum tahu kalau misalkan itu benar atau tidak. Pada saat itu, pada bulan Ramadan, Ana menemuiku di suatu mall di daerah Bandung. Pada situ kita sedang makan. Ana cerita bahwa banyak sekali orang yang bilang kalau misalkan banyak nih yang bilang kalau di belakangku itu ada yang mengikutiku. Saat aku dan Ana bercerita dan juga makan, pada saat itu buka puasa, ada angin kencang yang berhembus. Ana langsung terdiam. Saat itu aku melihat dengan jelas di belakang Ana, sekitar 1 sampai 10 meter dari Ana, ada makhluk tinggi dengan rambutnya yang panjang menguntai, dengan kukunya yang panjang hitam, berdiri di belakang Ana. Tanpa banyak bicara, aku lalu bilang kepada Ana, "Dia datang." Lalu Ana tanpa banyak berbicara, Ana cuma bilang, "Aku tahu, karena aku bisa merasakan dia datang, tetapi aku tidak bisa melihatnya." Tanpa berpikir panjang, saat itu kami selesaikan makan dan langsung pulang. Dan pada saat itu Ana langsung bilang, "Aku mau berobat, aku mau menghilangkan dia." Nah, kok bisa sih Ana diikutin sama makhluk itu? Gimana sih ceritanya? Oke, jadi ceritanya dulu Ana itu, ini cerita dari kedua orang tuanya Ana. Jadi dulu ceritanya pada saat Ana masih bayi, keluarga Ana itu tinggal di Bandung Timur, dimana di sana dia tinggal di rumah dinas omnya. Pada saat Ana masih bayi, Ana sering ditinggal sendirian
Nah, kenapa sering ditinggal sendirian? Pada saat itu orang tuanya, papahnya dia bekerja dan ibunya selalu mengerjakan pekerjaan rumah, di mana Anna selalu ditinggal di kamar sendirian. Terkadang dia selalu berdua dengan kakaknya. Nah, pada saat itu rumah omnya Anna itu 2 tingkat, di mana orang tuanya bilang bahwa makhluk tersebut itu bersemayam di lantai 2-nya rumah omnya, di mana makhluk tersebut itu sebenarnya dia punya rumah, yaitu di sebuah pohon. Tetapi saat pohon tersebut ditebang, makhluk tersebut pindahlah ke lantai 2 rumah omnya. Rumah lantai 2 omnya itu yang difungsikan sebagai gudang. Saat makhluk itu berada di lantai 2 rumah omnya Ana, kakaknya pernah bercerita. Waktu itu, ibunya Ana sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Kakaknya ditugaskan untuk menjaganya Ana pada saat maghrib. Kakaknya Ana bercerita, pada saat itu tiba-tiba terdengar suara burung gagak yang berasal dari lantai 2 rumahnya, seperti sedang terbang ke bawah. Karena kakaknya Ana ketakutan, ia pun duduk membelakangi Ana, sama sekali tidak ingin melihat ke arahnya Ana. Kakaknya Ana bercerita ke Ana, waktu menjaga Ana, hawanya itu jadi aneh, jol keeng. Keeng dalam bahasa Indonesia yaitu adalah takut. Nah, ibunya Ana pun pernah bercerita, pada saat itu Ana pernah tidak bangun selama 2 hari dan sama sekali tidak menyusui. Itulah hal yang menyebabkan kedua Ana memanggil Pak Jaya. Nah, Pak Jaya ini adalah kerabat jauhnya dari kampung. Saat Pak Jaya datang, dia langsung melihat Ana terbaring di kasur dengan tidak sadarkan diri. Pak Jaya pun langsung melakukan ritual-ritual yang berkomunikasi dengan makhluk yang ada di sekitarnya, dan ternyata benar, makhluk tersebutlah yang mengambil Ana. Dan makhluk tersebut bilang kepada Pak Jaya, "Gening turunan ti wetan, pantesan heseknya biasana tenepi ka 3 poe langsung hes." Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, oh ternyata keturunan dari timur, pantesan susah, biasanya tidak lebih dari 3 hari dibelai sudah mati. Pada saat itu Pak Jaya pun berkomunikasi dengan makhluk tersebut, dan pada saat itu pun Pak Jaya berhasil mengambil kembali Ana, dan Ana pun terbangun dari tidur pulasnya. Tapi Ana tidak tahu setelah Ana terbangun itu kenapa sosok tersebut masih mengikutinya. Nah, setelah beberapa tahun Ana dihantui terus-menerus oleh makhluk tersebut, Ana pun dengan yakin, dengan persetujuan kedua orang tuanya, pada usia Ana 21 tahun, Ana yakin bahwa Ana mau mengusir makhluk tersebut. Pun dan keluarganya memanggil orang pintar atau orang yang paham dengan yang seperti ini. Kita sebut aja dia Kang Aryan. Kang Aryan ini dia berasal dari Banten, di mana Kang Aryan ini pernah membantu kerabatnya Ana dalam melepaskan ilmu hitam. Aryan pun berkata bahwa yang mengikuti Ana ini bukan hanya satu sosok, di mana yang mengikuti Ana yaitu 2 sosok. Dengan sosok yang pertama ini kita sebut dengan nama Lanting, di mana Lanting ini adalah sesosok kuntilanak dengan rambut yang berwarna putih panjang, dengan kuku-kukunya itu yang panjang menyuntai ke bawah. Dan sosok yang kedua ini dia namai Ibu. Ibu ini adalah sosok leluhurnya Ana yang ditugaskan untuk menjaga Ana. Tetapi sosok ibu ini dia tidak agresif, dia tidak selalu menampakkan diri, tetapi dia ini berfungsi untuk menjaga Ana. Nah,
Untuk pengusiran si Lanting ini, anak ini dia disuruh makan sate di malam hari, tepatnya di waktu maghrib. Sebelum Ana memakan sate, Ana pun membaca surat-surat pendek. Lalu Ana memakan sate tersebut di saat waktu maghrib. Beliau pun berpesan kepada Ana agar tidak lagi mengingat atau memanggil nama Lanting lagi. Sejak saat itu tidak pernah lagi ia mendengar tentang sosok itu ataupun mengikuti Ana lagi. Dan kemampuan Ana pun tidak lagi merasakan keberadaan mereka, seolah-olah menghilang. Untuk kata Lanting ini kita samarkan karena nama aslinya itu bukan Lanting, tetapi ada nama asli dari si sosok kuntilanak ini. Tetapi kita tidak boleh membahas nama tersebut karena nanti dia akan datang. Oke, sekian cerita dari pengalaman teman sekaligus sahabatnya aku yang bernama Ana. Semoga sehat selalu ya Ana. Semoga tidak terjadi hal buruk lagi kepada Ana dan juga keluarga Ana, dan semoga Lanting itu tidak kembali lagi. Oke, dari tadi aku cerita, Ana pernah bercerita kepadaku, dia pernah menemuiku untuk bertanya dan juga bercerita tentang Lanting ini. Untuk video nanti selanjutnya aku akan menceritakan pengalaman pribadi aku sendiri tentang apa yang pernah aku lihat, apa yang pernah aku rasakan, dan makhluk-makhluk apa yang pernah aku temui. Dan aku pun pernah diikutin oleh makhluk, dan aku juga pernah mengalami hal yang jauh luar biasa sampai beberapa bulan. Aku pun tidak lupa untuk akan melanjutkan tumbal yang part 2 kemarin. Ditunggu aja videonya. Jangan lupa aktifin lonceng untuk tahu aku kapan aja update-nya, dan juga jangan lupa subscribe untuk tahu kelanjutan cerita aku. And see you, bye bye.